Selamat pagi, dulur Kemenak Jatim. Saya Ciao Seng Nani dari Kelenteng Hongsan Gyeongbudo. Hari ini akan menjelaskan tentang sembahyang King Hoping karena kita dalam nuansa sembahyang bulan 7. Dalam lingkungan masyarakat Tionghoa, sembahyang rebutan atau Jioko udah dilaksanakan lama sekali. Sejak zaman Baginda Raja Singtong 1800 tahun sebelum Masehi. Disebut sebagai sembahyang rebutan karena setelah upacara sembahyang selesai, sajian yang ada di atas altar akan diperebutkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kebiasaan yang membuat tidak tertib dan kekacauan ini akhirnya pelan-pelan diperbaiki sekarang dengan sistem kupon sehingga mulai teratur dan tertib. Selain dikenal sebagai sembahyang rebutan, juga disebut sembahyang Tionghoan Chiat. Artinya yang dilaksanakan pada bulan 7. Sembahyang pada bulan 7 bagi orang per orang yang masih mempunyai pewaris akan dilaksanakan ketika tanggal 15. Sedangkan bagi para keluarga yang sudah tidak mempunyai penerusnya akan dilaksanakan di kelenteng atau di miao, yaitu tanggal 15 sampai penghujung bulan 7 memasuki musim rontok. Dalam acara ini, sembahyang yang dilakukan orang per orang di lingkup keluarga dilakukan di rumah masing-masing mulai awal bulan sampai pertengahan bulan. Sedangkan ketika di bulan pertengahan sampai akhir biasanya dilaksanakan di kelenteng. Oleh Haksu Ji Jaing, Ketua Dewan Rohani Kawan Matakin, King Hoping bisa diartikan sebagai Jing Hoping atau sembahyang umum bagi arwah sahabat atau juga disebut Jing Hoping, sembahyang untuk kedamaian semua dunia dan akhirat. Dalam persembahyangan dipanjatkan doa bagi arwah dari orang-orang yang dianggap sebagai pemuka atau tokoh yang berjasa. Juga bagi yang tidak lagi disembahyangi oleh keluarganya, yaitu yang sudah tidak mempunyai pewaris atau penerus. Sembahyang King Hoping bisa kita lihat dalam dua sisi, yaitu sisi religius. Dalam kitab Leki 22, sempurnanya persembahyangan tertulis, sesungguhnya sembahyang atau ibadah ialah yang terbesar dari semua hal. Segala pirantinya disediakan lengkap, tetapi kelengkapannya itu tergantung keperluannya. Bukankah ini menjadi pokok dari ajaran agama? Maka agama yang diamalkan seorang kuncu di luar dibimbingkan, memuliakan para pemimpin dan para tua. Di dalam dibimbingkan bagaimana berbakti kepada orang tua dan para leluhur. Maka bila raja atau pemimpin yang cerah batinnya di atas, para menteri dan pembantunya pasti akan mengikutinya. Jika penuh sujud dilakukan sembahyang di makam, di biau leluhur atau di hadapan altar malaikat bumi, tentulah anak cucunya akan patuh, berbakti, sungguh-sungguh menempuh jalan suci dengan tulus, hidup dalam kebenaran, dan akan semarak tumbuh ajaran agama. Maka seorang kuncu dalam melayani atau mengabdi kepada pemimpin pasti dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan pada dirinya sendiri. Apa yang tidak memberikan kesentosaan atau kepuasan dari atasan tidak akan dilakukan dalam menyuluh bawahnya. Dan apa yang tidak disukai dari bawahnya tidak akan dilakukan dalam mengabdi kepada atasannya. Apa yang tidak disetujui dari orang lain, tetapi diri sendiri melakukan, itulah bukan jalan suci agama. Karena itu, ajaran agama, seorang kuncu pasti berlandasan kepada yang pokok atau yang akhir. Diikuti dengan patuh sampai mencapai puncak. Itulah akar atau pokok dari agama. Umat Ru, Konghucu, melakukan persembahyangan pada 4 musim. Sebagaimana tercantum dalam kitab Leki. Sempurnanya persembahyangan. Upacara sembahyang dilaksanakan pada keempat musim. Upacara pada sembahyang musim semi dinamai Ye.
Upacara pada sembahyang musim panas dinamai Ti. Upacara pada sembahyang musim rontok atau gugur dinamai Chang. Upacara sembahyang pada musim dingin dinamai Cheng. Upacara sembahyang Ye dan Ti melambangkan sifat dari Yang, positif. Sedangkan upacara sembahyang Chang dan Cheng melambangkan sifat dari Yin, negatif. Upacara sembahyang besar Jiao dan Se kepada Tuhan Yang Maha Esa dan malaikat bumi adalah bermakna kepada Yang Maha Roh Suci, Guisen. Upacara sembahyang Ji dan Chang yang dilakukan pada musim panas dan musim gugur di kuil leluhur adalah bermakna menyampaikan rasa kasih kepada jajaran keluarga ke kiri dan ke kanan. Legi 25. Kita akan melihat dari aspek sosial. Dalam kitab Legi 22, sempurnanya persembahyangan dinyatakan bahwa di antara semua jalan suci yang mengatur kehidupan manusia, tiada yang lebih penting dari Li atau kesusilaan. Li mempunyai 5 pokok atau wujing. Upacara sukacita, upacara duka cita, upacara ulang tahun, upacara militer, dan upacara penyambutan tamu. Dan darinya tiada yang lebih penting daripada sembahyang atau ibadah atau ji. Adapun ji itu bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tapi dari batin kita keluar dan lahir dari hati. Melakukan sembahyang kepada leluhur bermaksud melanjutkan perawatan dan melestarikan laku bakti. Yang namanya berbakti adalah memberikan perawatan. Melaksanakan tahtu takwa dalam ajaran suci, tidak melawan tata jalinan hubungan kemanusiaan. Demikianlah yang dinamai memberikan perawatan. Maka seorang anak yang berbakti dalam mengabdi kepada orang tua ada 3 jalan suci atau santau. Pada saat hidup diberikan perawatan. Ketika orang tua meninggal, melakukan perkabungan. Dan setelah digenapkan perkabungan, diselenggarakanlah persembahyangan. Berdasarkan peraturan para raja suci atau sengwang tentang upacara sembahyang, sembahyang dilakukan kepada orang yang menegakkan hukum bagi rakyat. Orang yang gugur dalam menunaikan tugas. Orang yang telah berjeripaya membangun kemantapan dan kejayaan negara. Orang yang dengan gagah berani berhasil menghadapi dan mengatasi bencana alam. Dan kepada orang yang mampu mencegah terjadinya kejahatan atau penyesalan besar. Legi 20. Sementara itu, kepada yang hidup ada 4 golongan yang perlu diberikan bantuan, yakni seorang yang pada masa mudanya sudah tidak mempunyai orang tua, disebut yatim atau gu. Orang tua yang tidak mempunyai penerus atau pewarisnya, mereka dinamakan adalah du. Orang tua yang tidak mempunyai istri dinamakan jin, dan orang tua yang tidak mempunyai suami disebut janda atau gua. Keempat golongan orang inilah di antara rakyat Tuhan atau Tianmin yang merana karena tidak ada seorang sebagai tempat mereka menyampaikan keinginannya. Kepada mereka semua diberikanlah tunjangan tetap. Legi 3, peraturan kerajaan. Dari semua ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sembahyang di bulan 7 atau Jitgwe bermakna sebagai ketakwaan Sun, manusia sebagai rakyat Tuhan Tianmin, dan bakti anak terhadap ayah bundanya yang sudah almarhum, juga kepada leluhurnya. Selain itu, kepada juga mengingatkan kewajibannya untuk bertenggang rasa tongsi kepada sesama manusia, membantu kepada yang memang memerlukan bantuan dan memerlukan dukungan. Maka usai sembahyang kepada yang sembahyang King Hoping biasanya diberikanlah sembako atau keperluan hidup kepada 4 golongan ini. Dari semuanya ini, saya akan membawakan beberapa ayat yang bisa meneguhkan iman kita
melaksanakan sembahyang King Hopeng dengan penuh sujud, bahwa seorang yang berperi cinta kasih ingin dapat tegak, maka ia membantu orang lain tegak. Ia ingin maju, maka ia berusaha agar orang lain pun juga maju. Culo bertanya kepada seorang nabi, bagaimanakah seorang kuncu? Nabi bersabda, ia membina dirinya dengan penuh hormat. Culo kembali bertanya, setelah dapat membina dirinya, lalu bagaimana? Nabi menjawab, ia membina diri untuk memberi kesentosaan kepada orang lain. Culo bertanya lagi, selanjutnya bagaimana? Maka Nabi menegaskan, seorang kuncu ia membina diri untuk memberi kesentosaan kepada segenap rakyat. Bahwa manusialah yang harus mengembangkan jalan suci, bukan jalan suci yang mengembangkan manusia. Lungi 15:29. Maha besar Huang Tian, Khalik semesta alam. Segala puja dan puji bagimu, Sanjay.